ada cerita anak pancingan nih dok untuk biar cepat hamil katanya. Nah ini malam hari ini topik kita adalah emang bisa pakai anak pancingan biar cepat hamil. Nah kalau menurut dokter sendiri nih, menurut pendapat dokter Yasin, gimana sih terkait dengan berita waktu itu dok? Memang yang pertama yang harus dipastikan bahwa kita harus paham bahwa anak itu adalah anugerah dan amanah gitu ya. Betul. Dan buat orang tua yang sekarang sedang berjuang mendapatkan kehamilan atau sedang menjalani kehamilan, juga harus paham bahwa anak itu bukan sekedar produk cinta dari orang tuanya. Ya, betul, jadi anak itu adalah amanah yang harus kita jalankan dan juga anugerah yang datangnya bukan karena kita, tapi karena kehendak yang di atas gitu ya. Ya betul. Dan kita harus membekali diri kita manakala anugerah tersebut datang untuk kita dan kita dipercayakan memegang amanah. Jadi bukan sekedar produk cinta ya, fisik orang tua yang bercinta lalu bikin anak terus jadi anak lalu begitu. Itu satu yang mesti kita pahami. Yang kedua memang kemarin dari kontennya cukup mengusik perasaan ya, sehingga mengundang ketersinggungan orang-orang gitu ya, kok sampai hati seorang ibu kita bicara. Itu kan ceritanya seperti itu. Tapi sampai sekarang saya nggak tahu sebenarnya dibuat dalam arti real atau hanya konten belaka, kita nggak tahu ya. Tapi kita bicarakan topiknya, kok bisa getir sekali gitu loh kenyataan si anak ini gitu kan, bahwa kita kan kecilnya juga jadi anak-anak ya, jadi kita juga bisa merasakan kan sebelum jadi orang tua kita jadi anak-anak juga ya, dan kita getir sekali ini nasib si anak ini yang dibegitukan oleh seorang ibu yang juga sebenarnya dulu juga menjalani proses katakanlah program hamil untuk mendapatkan anaknya. Nah itu hal lain lah. Tapi kalau secara medis yang dari bidang saya tentu saja tidak ada hubungannya antara aktivitas orang tua yang mengadopsi atau mengangkat anak dengan peluang keberhasilan pada pasangan yang ingin mendapatkan kehamilan gitu ya. Gitu. Dan tidak pernah berkaitan. Jadi itu satu hal yang sebenarnya itu sangat mudah untuk dipahami secara logis dan nalar ya. Itu satu. Yang kedua, sayangnya memang berangkat dari kebiasaan kita yang mencoba menghubung-hubungkan antara satu kejadian dan kejadian lain. Lalu karena mindset kita maunya dihubungkan ya terhubunglah itu. Makanya kalau dalam penelitian itu namanya blind side ya. Kita nggak boleh punya pretensi sama hasil penelitian tersebut. Jadi makanya double blind. Jadi, kita nggak tahu, kita nggak bisa mendirect hasil penelitian. Maka itu di masyarakat tentu saja apa yang dilihat, apa yang dirasakan, lalu dihubungkan dengan kejadian-kejadian lain sehingga klop lah gitu, seolah-olah dijadikan suatu kebenaran dan dianut masyarakat. Tidak hanya hal ini, dan ini salah satunya yang memang menjadi topik kita. Saya melihatnya ada dua hal. Yang pertama secara medis, orang tua itu sebaiknya memfokuskan diri kepada dirinya saja gitu. Karena segala sumber permasalahan dalam kesuburan adalah pada suami, istri, atau suami dan istri, atau unexplained. Unexplained itu jadi istri juga sebenarnya permasalahan. Jadi mulailah memfokuskan diri untuk memulai dari diri sendiri mencari gitu. Bukan mengkait-kaitkan berbagai hal di luar rumah tangganya untuk mendapatkan anak. Misalnya ada yang mengkaitkan menyalahkan mertuanya, menyalahkan tetangganya dan lain-lain. Kita hidup bersosial sebagai manusia, kita nggak akan terhindar dari interaksi dengan tetangga, dengan saudara yang datang lebaran gitu ya, terus dibilang. Ya intinya adalah kita bisa saja terganggu atas berbagai hal di luar kita, tapi manakala kita mencari jalan keluar, baiklah fokus kepada pasangan suami istri itu sendiri. Satu. Apalagi terkait pada seorang individu yang tidak tahu apa-apa gitu kan, ya harus mengangkat anak. Si anak kan nggak bisa milih orang tuanya, katakanlah dia mungkin dalam keadaan yang papa atau keadaan yang perlu ditolong gitu kan, lalu dia tidak bisa memilih siapa yang bisa menolong dia. Tapi kalau si anak jatuh dalam keadaan bahwa dia dikatakanlah untuk pancingan gitu ya, artinya motivasi untuk merawatnya bukan betul-betul real, tulus hati ingin merawat kehidupan, membesarkan seorang anak. Karena jujur saja
tentu saja menurut saya salah satu motivasi mengangkat anak, adopsi anak itu kan suatu hal yang mulia ya, Betul. dan bisa menghidupkan sebuah kehidupan. Jadi fokuslah kepada pasangan suami istri, tidak perlu melibatkan orang lain, apalagi melibatkan anak orang gitu ya. Jadi kayaknya Kalaupun nih misalnya ada parents di rumah yang sudah mengadopsi anak dan ternyata hamil nih dok nih, ini jadi kan apakah ini ada hubungannya dengan pancingan itu dok? Apa enggak ya. juga? Jadi saya perlu jelaskan ya, gini, pasangan yang mengalami gangguan kesuburan atau infertilitas itu bukannya tidak bisa hamil ya, bukannya nggak bisa hamil. Dia bisa hamil, tapi mungkin perlu bantuan dan waktu yang lebih lama. Yang dilakukan dokter dan tim medis adalah mempercepat terjadinya kehamilan. Ya. Jadi bukannya nggak bisa hamil. Makanya saya paling nggak suka tuh kalau bicara menggunakan kosakata mandul gitu, itu menurut saya itu nggak relevan sekali. Betul. Ya, nggak menjelaskan apa maksudnya apa gitu kan. Ya iya dia nggak hamil, tapi bukan berarti tidak bisa hamil. Dia mungkin hamil beberapa bulan lagi gitu kan. Ya. Karena dia berwaktu misalnya seperti itu. Jadi, nah maka itu gangguan kesuburan itu artinya universal. Dan faktanya, apakah orang yang mengalami gangguan kesuburan itu bisa hamil secara alami tanpa diobatin? Bisa. Ada pasangan yang hamil, mungkin dia nggak melewati pengobatan, itu sekitar 1-3%. Oke. Ya, 1-3%. Permasalahannya 1-3% itu sangat rendah peluang kehamilannya per bulan ya, per siklus ya, itu sangat rendah. Artinya kalau ada 100 pasangan supaya hamil semua, kita butuh waktu 100 bulan untuk semuanya hamil, berarti 6 tahun ya. Sedangkan usia perempuan akan terus bertambah, cadangan itu akan terus menurun. Peluang kehamilan nggak bakal makin tinggi, dia akan makin rendah. Jadi masyarakat sering salah kaprah. Ke dokter A misalnya diobatin nggak hamil, diem-diem aja saya hamil. Memang ada peluang, tuh udah kebenaran maha kuasa tuh, ada peluang, tapi peluangnya 1-3% gitu. Kalau ditunggu lama sekali kan kemungkinan makin kecil karena ada berbagai macam masalah medis lain yang muncul gitu kan. Nah maka itu penanganan gangguan kesuburan itu bertujuan meningkatkan peluang kehamilan per siklusnya. Ya, jadi peluang kehamilan pada pasangan yang sehat di bulan pertama pernikahannya itu sekitar 30-40% per siklus. Jadi kalau ada pasangan menikah bulan Juni ini 100, itu Juli yang hamil nggak 100-100-nya, 30 aja, 30% itu emang udah naturally begitu. Dari yang awal. Maka itu terapi gangguan kesuburan, pemberian obat-obatan, pemeriksaan, inseminasi, bayi tabung, itu semua tujuannya mengembalikan potensi kesuburan pasangan suami istri ke level yang paling tinggi, yaitu 30-40%. Makanya kita tahu di mana-mana bayi tabung itu seluruh dunia angka keberhasilannya 40%. Ya ilmu manusia baru dikasih segitu gitu. Makanya saya bilang anak itu kan anugerah gitu. Anugerah loh, yang ngirim tergantung yang mau ngasih anugerah gitu. Betul. Saya ikhtiar aja. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu yang tiba-tiba dia hamil alami setelah pulang dari berjemur gitu, apakah kita bilang karena berjemur di sana lalu kita kirim semua nabi? Enggak, karena memang ada 1-3%. Dan kita sangat senang kalau ibu hamil alami seperti itu gitu, senang banget gitu ya. Dan nggak jarang pasien-pasien yang ke saya baru ketemu sekali datangnya udah hamil gitu. Iya sih, ketemu saya sih, cuman apa saya karena saya tuh, tapi ketemu 10 juga hamil juga ngasih bilang karena saya tuh gitu kan. Terlalu kecil bilang seperti itu gitu kan. Betul. Jadi di tengah, ini agak filosofis dikit ya, jadi di tengah keterbatasan kita sebagai manusia ada solusi, dan ada kondisi di mana pasangan hamil yang nggak diapa-apain pun juga punya peluang hamil untuk alami.